Ramlan belakangan ini kembali menjadi perbincangan panas. Netizen masih kepo pada ending hubungan Ola dengan rekan satu gengnya, Nindi Ayunda, pasca beredar rekaman suara Nindi yang menjelek-jelekan Ola. Seperti diketahui, Nindi yang disebut sahabat di belakang tega menjelek-jelekan Ola. Kepada sejumlah awak media, Ola tak sungkan mengungkapkan kekecewaannya kepada Nindi, terlebih hingga saat ini Nindi belum minta maaf secara langsung kepadanya. Tapi apa cuma kecewa, perasaan yang berkecamuk di hati Ola? Benarkah kakak Cynthia Ramlan ini juga memendam sakit hati pada Nindi? Kepada Anang Hermansyah, Ola mengungkapkan suara hati kecilnya. Aku tuh tahu semua all the characters of my semuanya banyak dan aku punya karakternya dan segala rahasia yang ada di sini tidak pernah aku buka di sini. Segala yang di sini nggak pernah. Wow. Di sini. Ya itu karena kenapa aku punya banyak teman? Karena that's the way it is. Itu based on trust dong. Semuanya ya makanya aku kayak laki. Mulutnya nggak comel. Laki comel nggak? Nah kalau laki comel. Hari ini banyak laki-laki comel. Oh ya udah itu bukan laki. Dalam rekaman suara Nindi yang diduga dikirimkan mantan ART Nindi kepada Ola, kabarnya terpampang nyata aib rumah tangga Ola dan Aufar Hutapea yang dibongkar Nindi di depan ibundanya. Nindi seolah ingin mengatakan bahwa bukan rumah tangganya saja yang berantakan, tapi pernikahan Ola dan Aufar pun diambang kehancuran karena orang ketiga dan ketidakmampuan Aufar menafkahi keluarga. Tapi kabarnya, geng Mama Kece yang terdiri dari Ola, Ashanti, Usi Sulistiawati, Ririn Ekawati, dan Nindi memang rawan pecah kongsi antara sikap tak simpatik Nindi terhadap sesama anggota geng. Nindi sebagai anggota termuda disebut-sebut jumawa dan comel alias banyak bicara. Lantas di antara anggota geng Mama Kece, Ola merasa srek curhat dengan siapa? Seperti apa sih persahabatannya? Aku sayang sama Ashanti. Sama Ashanti Tapi tadi. dia itu cerewet dan panikan. Benar. Makanya kalau ada cerita apa, aku cerita yang paling terakhir. Ola, Right? Ola Am I right? Benar. Ola benar banget. Jadi, Karena dia panikan, dia stres dan dia, Mam, kenapa nggak bilang sama aku, Mam? Mam, ada apa ini, Mam? Mam, itu Ashanti banget. Iya, benar. Ya kan? Jika Ola terpancing untuk bicara belak-belakan, Anang justru rada malu mewawancarai Ola. Bisa jadi karena selama buat podcast, bintang tamunya kebanyakan laki-laki, bukan perempuan yang statusnya sahabat istri sendiri. Lantas bagaimana biduk rumah tangga Ola dengan Aufar? Benarkah terancam karam seperti isu yang beredar? Kalau ngelihat keluarga aman ya. Insya Allah. Soalnya kemarin tuh kan lumayan kan. Lumayan apa nih? Beritanya. Gara-gara kamu naik sepeda motor gak tulisannya apa gitu kan. Yang dikeluarin gambar sepeda motor tulisannya dari Aufar apa? Aufar gitu. Terus jadi Polemik. omongan jadinya gitu. Itu emang apa sih? Itu sebenarnya yang naik sepeda motor itu aku duluan yang tulis senyumin aja. Oh. Aku duluan, orang Oke. tuh kebalik. Media tuh kebalik. Jadi seakan-akan Aufar yang baru posting. Aufar kan mau posting ini. Kalau cari istri yang curhat sama Tuhan, bukan sama laki-laki lain. Nah itu sebenarnya kutipan dari Bang Roy mengenai Gading kan, kalau nggak salah. Oh iya betul. Itu yang pertama aku baca dari Om Roy Martin. Nah itu dia tuh sebenarnya dia mengutip itu. Padahal aku sudah posting foto kamu naik sepeda motor. Terus nggak lama Aufar posting itu. Tapi sepeda motor juga tetap. Enggak. Oh. Terus dibalik gitu loh sama media. Oh dibalik, jadi permainan media. Jadi seakan-akan Aufar duluan, baru aku ngomong senyumin aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kalau Aufar duluan atau ini duluan. Ya aku curhat sama siapa, Mas Anang? Pernah nggak aku curhatin? Ya kan gak apa-apa juga cuma curhat. Ya, ngobrol tapi kan kan aku nggak pernah curhat sama cowok lain, ngapain? Oh, oke. Sebenarnya itu pertanyaan udah basi. Udah lewat. Tapi menarik. Menarik ya? Menarik buat aku. Oke. Hubungan kalian kan apa ya? Kadang juga ya kalau aku ngeliat Instagram ya. Ya kita follow-followan kan? Kamu jarang banget nampilin Instagram bareng Aufar. Wah, banyak sendiri sama teman-teman atau sama anak. Terus
Apa lagi? Aku Sebenarnya ngeliat- Instagram aku kan juga mengenai fashion banyaknya sih. Ya. Jadi anak-anak sama suami tuh memang aku jarang. Oh, seorang Ola yang jiwanya kayak begini mau di rumah. Iya dong, harus. Mas Anang, harus begitu. Ini berlawanan. Berlawanan. Oh ya, nih ya, aku tidak pernah boleh tanya. Tidak pernah pernah. sekalipun sama suamiku suaranya lebih tinggi dari dia. Seorang Ola Ramelan yang jelas-jelas kayak begini orangnya, dia di rumah tangga hubungan udah berapa tahun? Mau Dengan 9. Mau 9 tahun tidak pernah suaranya lebih keras dari suami. Tapi belum tentu emosinya. Oke. Enggak dong, sama itu Masa? itu mencakup emosi. Kecuali dia melakukan kesalahan, Bang. Lama tak muncul di depan awak media, artis kontroversial Angel Elga akhirnya buka suara tentang perseteruannya dengan Vicky Prasetyo, sang mantan suami. Bulan Juli ini, genap setahun sidang kasus pencemaran nama baik yang menahbiskan Vicky sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anehnya, sejak memberikan kesaksian di depan majelis hakim September tahun lalu, Angel tak pernah hadir di sidang. Hanya sekali ia menyikapi drama persidangan yang diperagakan Vicky, yaitu saat Vicky diduga menghadirkan saksi palsu. Lantas, apa tanggapan Angel soal Vicky yang dituntut 8 bulan penjara? Tapi sebenarnya kalau ditanya sama saya sebenarnya pada saat pertama kali dia masuk penjara yang 2 bulan itu ya, itu buat saya itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup, saya tidak mengikuti lagi ini pemberitaan, saya juga tidak mau tanggapin dia mau fitnah apa, dia mau ngomong apa, dia mau minta maaf kayak gimana, saya sudah tidak mau meladenin itu semuanya. Karena saya lebih penting keadaan lagi COVID begini, mentingin semua pekerjaan saya. Ya saya nggak mau mikirin itu, sampai buka berita aja nggak ada, saya nggak pernah nonton lagi. Tapi tiba-tiba saya dapat kabar dari pengacara saya memberitahu, Bu ini sudah dituntut oleh jaksa, dituntut 8 bulan. Ya buat saya kan nanti begitu hasil vonisnya mungkin akan dikurangi, mungkin akan ditambah, saya nggak tahu itu. Tapi apapun itu, ya itu bonus buat diri saya gitu. Karena buat saya 1 hari dia sudah masuk penjara aja sudah cukup buat saya. Berarti kan ini orang bersalah sudah selesai. Saya nggak yang bikin mau berapa lama, berapa ini, enggak lah, enggak, udah bukan urusan saya lagi. Jadi kalau dia sampai mengatakan dia nggak takut penjara, memang mentalnya sudah begitu keluar masuk penjara. Berapa kali ya Mas sekarang ini? Mungkin kurang lebih 5 kali ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak Angel mau maafkan nggak? Mohon maaf sekali, bukan saya menjadi orang dendam, bukan. Tapi maksud saya ini manusia biasa. Yang penting buat saya adalah saya sudah menyerahkan ini di pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Masalah dendam atau memaafkan urusan saya dengan Allah. Terkesan masih irit kata jika membicarakan Vicky, Angel justru antusias bila membicarakan bisnis dan kehidupan baru yang dijalaninya pasca lepas dari pelukan sang gladiator cinta. Kabarnya, Angel tengah menjalin kasih dengan duda kaya berdarah Arab. Lalu benarkah Angel siap mengakhiri masa jandanya? Saya kaget loh, itu berita dari mana bilang saya dekat sama Arab, padahal saya nggak ada teman Arab. Oh iya? Teman aja nggak ada. Nah makanya saya bingung, mudah-mudahan ya ada Raja Arab. Kalau menutup diri sih enggak, tapi paling tidak saya berhati-hati gitu loh, karena saya nggak mau lagi pasangan masuk malah numpang hidup, malah kita yang capek, begitu mereka nggak berkenan, apa lalu saya dijorok-jorokin lagi gitu. Ya, saya lebih berhati-hati lah, siapapun yang masuk ke rumah saya berhati-hati, siapapun yang mau dekat dengan saya berhati-hati gitu loh. Jangan sampai nanti di depannya manis, depannya kayak kayak apa, tiba-tiba ujungnya kita juga yang dia. Saya lebih inilah, ya paling enggak orang yang mau melamar saya nggak apa-apa, saya nggak minta uangnya, tapi paling tidak tunjukin aja nomor rekeningnya bahwa ada duit beneran. Jangan sampai ntar mobil boleh pinjem, baju boleh pinjem orang, tapi masuk rumah saya tiba-tiba ujungnya saya juga yang ngeluarin duit. Aduh. Jika Angel masih mencari tambatan hati pasca menjanda, pedangdut Jenita Janet seolah sudah mendapatkan suami ideal yang didambakannya sejak lama. Faktanya, pada momen ulang tahunnya yang ke-34, Janet mendapatkan kado istimewa dari Danu Sofwan, suami keduanya. Bukan buket bunga atau tas branded,
Janet mendapatkan hadiah berupa peternakan sapi di Padalarang, Bandung. Danu yang berprofesi sebagai pengusaha, seolah tahu hadiah yang tepat untuk sang istri yang juga keranjingan bisnis. Melihat bisnis hewan kurban sangat menjanjikan menjelang Hari Raya Idul Adha, Danu pun memberikan areal peternakan yang dipenuhi kandang dan sapi unggulan. Bagaimana perasaan Janet? Benarkah Janet ingin banting setir jadi juragan sapi? Suamiku tuh tahu banget kalau aku tuh tipe orang yang akan suka dengan kado apapun gitu kan, walaupun gak harus branded, walaupun gak harus yang mahal, asalkan kado itu spesial, dia bener-bener yang aku butuh, yang aku bukan yang aku inginkan ya bener-bener yang aku butuh dan memang yang aku cita-citakan gitu. Dia tuh tahu banget aku akan surprise kalau dikasih kado itu, tapi sama sekali nggak nyangka gitu loh. Kan orang mah kalau ngado ya, kalau mau kalau mau ngadu sapi ya sapinya aja gitu, atau kan domba aja. Ini sepeternakan plus kandang-kandangnya plus kotoran-kotoran buat aku, yaitu salah satu cita-cita aku gitu yang dia wujudkan di ulang tahun aku sekarang. Aku dikasih kado kan gitu sama kandang-kandangnya. Masya Allah, itu benar-benar di luar ekspektasi aku. Ya, jadi memang selalu ada alasan ya, kenapa sih saya ngadoinnya peternakan. Jadi dulu istri tuh pernah cerita ya, waktu lagi jadi penyanyi keliling, dia udah punya keinginan untuk berkurban. Dan ketika mendekati hari H, ternyata uangnya pakai ya Kebutuhan karena kebutuhan keluarga kepake. Terus sampai akhirnya dia nangis di situ, katanya sampai kejer banget dan berjanji suatu saat aku pengen nggak kesusahan lagi untuk berkurban sapi. Ternyata bisa invest. Setelah itu saya invest dari 3 berkembang jadi 10, jadi 20, sampai akhirnya jadi 50. Ketika bisnisnya udah saya rancang, bisnis modelnya udah lumayan settle lah gitu, kita akhirnya bikin company, kita joint venture. Jadi saya sama yang punya peternakan di sana, kita merger. Dan saya kasih, ketika udah jadi, saya kasih spesial untuk istri. Dan ternyata, alhamdulillah istri senang banget. Menikah November tahun lalu, Janet dan Danu bakmur dan baut yang saling melengkapi. Bersama, mereka menghadapi jalan terjal pernikahan, termasuk dari gangguan Alif Hedi Nur Maulid, mantan suami Janet yang masih penasaran ingin merebut harta gono gini. Tapi benarkah Janet dan Danu merasa rumah tangga mereka belum lengkap bila belum memiliki momongan? Masya Allah, ini benar-benar aku bahagia banget. Dia itu gini, mungkin salah satu yang bisa mensupport aku biar cepet-cepet dapat momongan kan, selain berdoa, kita juga berusaha. Salah satu usahanya ya memang setiap hari kita berusaha terus ya. Suami ini supportnya luar biasa, jadi aku dibikin senyaman mungkin. Doain ya, Masya Allah, doain. Amin. Parah banget nih, sekarang udah hampir 6 bulan kan aku dengan suami dari pernikahan kita. Jadi 6 bulan itu benar-benar ya, mungkin Allah pengen kita benar-benar saling nguatin, saling apa ya, Karena kita pacaran setelah nikah sih ya. Mungkin itu juga, jadi tapi kita tetap husnudzon sama Allah. Belum dikasih dalam waktu 6 bulan ini ya, mungkin Allah pengen kita benar-benar saling merekatkan lagi, saling nguatin. Terus juga kalau udah punya anak kan kita harus sudah siap-siap 1x24 jam. Gak bisa kemana-mana, jagain anak, fokus ke anak gitu. Jadi kita harus husnuzon aja. Terus di tengah pandemik juga ya, Agak serem ya, agak worry ya. Ketika nanti hamil harus periksa ke rumah sakitnya sekarang lagi hektik. Jadi ya tetap berprasangka baik, pasti ada maksud ya, pasti Allah ngasih di saat dan waktu yang tepat.